Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Eh, di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan materi yang telah saya buat, yaitu optimisasi ekonomi dan analisis perilaku konsumen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi manajerial yang diampu oleh Ibu dosen Purwanti SPD MM. Optimisasi ekonomi dan analisis perilaku konsumen. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang saya bahas yaitu pengertian optimisasi ekonomi, tujuan optimisasi ekonomi, faktor-faktor optimisasi ekonomi, keuntungan optimisasi ekonomi bagi masyarakat, pengertian perilaku konsumen, dan faktor-faktor perilaku konsumen. Dan nanti juga saya akan tutup dengan kesimpulan dan saran. Yang pertama ada latar belakang masalah. Ekonomi manajerial merupakan bidang studi yang penting dan sangat berguna karena memberikan dasar untuk mempelajari bidang studi lain di dalam ilmu administrasi bisnis, seperti keuangan, pemasaran, riset operasional, akuntansi manajerial, dan lain-lain. Setiap organisasi menghadapi masalah pengambilan keputusan yang terkait dengan upaya mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas untuk mencapai tujuan secara maksimal. Optimisasi ekonomi dapat diartikan dalam dua hal, yaitu memaksimalkan sesuatu dengan keterbatasan yang dimiliki atau meminimalkan sesuatu yang mencapai tingkat hasil tertentu. Persaingan yang begitu ketat mengharuskan perusahaan dapat memahami perilaku-perilaku konsumen agar memberikan mutu dan keunggulan bersaing sehingga mampu untuk menarik konsumen agar mau membeli produk yang dihasilkan. Nah, untuk rumusan masalahnya itu apa yang dimaksud dengan optimisasi ekonomi? Apa tujuan optimisasi ekonomi? Lalu berikutnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, lalu keuntungan apa saja optimisasi, lalu yang berikutnya ada apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, tujuan. Tujuan optimisasi ekonomi yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan optimisasi ekonomi. Kedua, untuk mengetahui tujuan optimisasi ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi optimisasi ekonomi. Berikutnya, untuk mengetahui keuntungan apa saja optimisasi ekonomi bagi masyarakat. Yang terakhir, ada untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pembahasan yang pertama itu pengertian optimisasi ekonomi. Optimisasi ekonomi dalam bisnis, tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan laba dan meminimumkan biaya. Optimisasi ekonomi adalah cara atau metode untuk memaksimumkan laba dan meminimumkan biaya. Optimisasi ekonomi merujuk pada upaya untuk meningkatkan efisien, alokasi sumber daya, dan penggunaan modal guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi optimisasi, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara merata. Pembahasan yang kedua, tujuan optimisasi ekonomi. Tujuan optimisasi ekonomi dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba dan meminimumkan biaya. Di mana-mana dalam bisnis yaitu tujuannya adalah menghasilkan laba yang sebesar-besarnya dengan eh, biaya produksi atau biaya awal yang seminimum mungkin. Yang tujuan dari optimisasi ekonomi adalah sebagai berikut. Satu, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, peningkatan pendapatan nasional. Ketiga, meningkatkan daya saing ekonomi global. Yang keempat, meningkatkan investasi dalam negeri. Dan yang berikutnya yaitu pembahasan tentang faktor-faktor optimisasi ekonomi.
Optimisasi ekonomi ada beberapa faktor ya. Memaksimalkan nilai dari perusahaan mencakup dari faktor-faktor penentu penerimaan biaya dan tingkat diskonto untuk setiap tahunnya pada masa yang akan datang. Faktor-faktor optimisasi ekonomi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kondisi pasar internasional. Perubahan dalam kondisi pasar internasional seperti fluktuasi harga. Kedua, ada komoditas, nilai tukar, dan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi optimisasi ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada kestabilan politik dan hukum. Konflik politik dan ketidakstabilan kebijakan hukum dapat mengganggu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi investor-investor yang akan datang jika kebijakan-kebijakan hukum dan politik di suatu wilayah tersebut tidak mendukung, investor-investor tentu akan tidak mau akan masuk ke dalam situ. Yang keempat ada infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, telekomunikasi, dan energi sangat penting dalam mendukung optimisasi ekonomi. Yang kelima ada sumber daya manusia. Kualitas, keterampilan, dan produktivitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai optimisasi ekonomi yang berkelanjutan. Yang berikutnya ada keuntungan optimisasi ekonomi bagi masyarakat. Keuntungan optimisasi ekonomi bagi masyarakat yaitu sebagai berikut. Satu, peningkatan kesejahteraan, peluang pengembangan karir, peningkatan infrastruktur, dan itu mungkin menjadi bahan pertimbangan optimisasi ekonomi sehingga masyarakat mendapatkan keadilan sejahtera ya di negara tersebut. Yang berikutnya ada pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen menjelaskan tindakan konsumen dalam konsumsi barang-barang dengan pendapatan tertentu dan harga barang tertentu pula. Sedemikian rupa supaya konsumen mencapai tujuannya. Poin penting perilaku konsumen yaitu satu, perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah tangga. Jadi perilaku konsumen itu bisa mempengaruhi atau eh, menggambarkan individunya sendiri dan rumah tangga. Yang kedua ada perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum mengambil serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk. Yaitu tentang bagaimana sih konsumen itu eh, mempergunakan produknya dengan baik atau tidak. Nah, itu perilaku konsumen juga dapat dilihat dari itu. Yang ketiga ada mengetahui perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah barang yang dikonsumsi, kapan dan dengan siapa, oleh siapa, bagaimana proses konsumsinya, nilai-nilai yang mempengaruhi, dan lain-lain. Faktor-faktor perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Di antaranya ada budaya, di mana budaya di suatu daerah atau di suatu lokasi yang bisa menggambarkan perilaku konsumen. Apakah dia boros, atau apakah dia orang yang ngirit, atau orang yang bisa mengalokasikan duitnya buat apa dulu. Nah, itu perilaku konsumen. Nah, ada juga subudaya. Subudaya yang ada dengan kultur adat setempat ya, di mana subudaya tersebut adanya aturan-aturan atau larangan-larangan yang mungkin di dalamnya eh, membatasi penduduknya atau warganya untuk eh, melakukan pembelian barang suatu tersebut. Ini ada sangkut pautnya dengan larangan atau apa gitu. Atau yang ketiga ada kelas sosial, di mana kelas sosial biasanya eh, gini ya, masyarakat di perkotaan dengan eh, status sosial yang ibaratnya tinggi, mereka akan selalu eh, mencari barang-barang yang oke, barang-barang yang maksudnya yang oke itu dalam artian memiliki harga yang tinggi gitu ya. Seperti di mall-mall gitu. Nah, untuk yang kelas di bawahnya mungkin di supermarket-supermarket biasa, terus di kelas yang bawahnya lagi mungkin di pasar tradisional atau warung keliling saja gitu. Nah, lalu yang keempat ada faktor sosial di mana kehidupan sosialnya adalah orang-orang sosialita atau orang-orang yang bertetangga seperti biasa. Lalu yang ketiga faktor pribadi. Pribadinya itu
kembali lagi manusia yang bisa mengatur keuangan, atau manusia yang apa adanya mengirit, atau manusia yang bebas buang-buang duit. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar perilaku konsumen. Ada beberapa prinsip perilaku konsumen diantaranya yaitu satu, kelangkaan dan keterbatasan pendapatan. Terbatasnya dan pendapatan menjadi prinsip dasar untuk konsumen melakukan pembelian sesuatu ya atau perilakunya itu akan beda jika eh, pendapatannya terbatas. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Jadi ada manusia atau seseorang yang saat membeli barang atau akan memakai barang itu dia memperkirakan biaya yang dikeluarkan akan sebanding gak sih manfaat yang dia dapatkan. Jadi ibaratnya kita memberikan effort lebih, lalu apa yang kita rasakan gitu. Ada konsumen yang mampu membandingkan seperti itu. Yang berikutnya ada setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain. Jadi orang-orang juga eh, biasanya kayak di masyarakat-masyarakat timur ya, mereka ingin yang saya lihat ingin makan beras aja, mereka harus menukarkan dengan eh, Indomie atau mie instan gitu, Sarimi. Setiap barangnya dapat didistribusi dengan barang lain. Jadi mereka bisa menukarkan barang yang mereka inginkan dengan apa yang mereka punya gitu. Lalu yang berikutnya ada konsumen tunduk terhadap hukum, kurangan, tambahan kepuasan. Nah, ini manusia yang sangat eh, apa ya mengerti tentang keadaan hukumnya. Nah, di mana masyarakat tersebut atau konsumen tersebut tidak mau sembarangan dalam memilih. Nah, di sini pembahasannya tentang Papua tadi ya. Setiap barang distribusi dengan barang lain, mungkin tidak hanya di Papua saja, mungkin dari dulu aja kita mencakup banyaknya sistem barter ya. Mungkin yang saya lihat di TV itu ada Lentera Indonesia. Terus ada juga di video-video YouTube banyak bukan menyampaikan masyarakat kita di sana mungkin tapi secara konsumen atau di perkotaan, di perkampungan atau di suatu daerah mungkin masih ada yang setiap distribusi barangnya itu bisa didistribusi dengan barang lain atau digantikan dengan barang lain ya. Lalu yang pembahasan yang berikutnya adalah peminat permintaan konsumen. Permintaan konsumen yaitu hubungan permintaan antara kuantitas komoditi ekonomis yang akan dibeli oleh semua konsumen pada suatu pasar dengan nilai-nilai berbagai faktor yang mempengaruhi pembelian komoditi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian suatu komoditi antara lain adalah harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, harga barang komplementer, pendapatan, selera, ekspektasi harga di masa datang, iklan musim, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan menjadi pertimbangan bagi konsumen sebelum melakukan pembelian suatu komoditi. Dalam kasus seperti ini, pengemasan atau packing, desain produk, jumlah distributor, anggaran iklan, jumlah tenaga penjual, dan lain-lain mungkin merupakan faktor yang lebih tepat dimanipulasi oleh perusahaan. Jadi kesimpulannya yaitu dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan teknik optimisasi merupakan metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pencapaian kondisi maksimum atau minimum suatu hal yang menjadi tujuan perusahaan seperti memaksimumkan laba atau penjualan, meminimumkan biaya atau kerugian. Yang kedua, teori permintaan memberikan pengetahuan kepada pihak manajemen tentang faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan kuantitas yang dibeli atau komoditi yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan. Yang ketiga ada perusahaan juga dapat memprediksi permintaan di masa datang bila terjadi perubahan pada suatu atau beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan kuantitas yang diminta. Nah, sarannya
Yang pertama itu pemerintah perlu memperkuat lagi kebijakan ekonomi yang berkelanjutan termasuk investasi ya dalam infrastruktur dan pendidikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kedua untuk memperbaiki iklim investasi dan perizinan usaha dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta yang lebih kuat. Yang ketiga, membangun sumber daya manusia melalui pelatihan, keterampilan, dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi. Yang terakhir, promosi perdagangan internasional, diverifikasi produk ekspor, dan pemberdayaan sektor pertanian untuk mencapai ketahanan pangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, salah kata, salah pengucapan, salah sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu dosen. Semoga video ini bisa membantu memenuhi nilai tugas UTS saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.